Mari saudara sekalian, saya jemput saudara untuk bangkitkan diri. Naikkan pujian ini dari dasar hati kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, tidak ada lain, tidak ada siapapun di atas muka bumi ini, hanya Tuhan saja yang layak kami tinggikan. Amin. Sebab Engkau Allah yang besar, Tuhan. Amin. Haleluya. Besar dan ajaiblah
Kristus, kami akan buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara masih kuat untuk bangkit berdiri dan nyanyi lagi buat Tuhan. Saya percaya hari ini kita ada karena kita diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Berkat itu tidak selalu dengan uang, tetapi nafas yang Tuhan masih berikan kepada kita, itu adalah berkat yang terbesar. Aku diberkati, aku dilimpahi. Pujian yang lama, ya. Sama-sama kita mau belajar kasih setia Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ada hikmat, ada kebajikan yang sedia buat kita. Yuk. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Ada hikmat, ada kebajikan. Dia Allah yang sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Ayo, yang merasa diberkati angkat tangan buat Tuhan. Diberkati, membebaskan roh untuk memuji Tuhan. Allah yang sudah menyediakan segala sesuatunya. Aku diberkati. Berkatakan iman, meskipun mungkin pengalaman itu belum ada. Katakan aku diberkati Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi katakan aku diberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena apa, saudara? Ya, meskipun kita belum terima pertolongan, katakan dengan iman. Karena suaranya, yes, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saudara diberkati pagi hari ini. Sudah capek memuji Tuhan? Belum ya? Sebab Tuhan Maha Besar. Pagi hari ini kita mau agungkan Tuhan, ya, karena Tuhanlah yang sudah menolong saudara dan saya. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar.
berkeringat, tetapi karena kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kita. Siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kuasa Tuhan terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
besar terhadap kami. Kuasa-Mu begitu besar terhadap hidup kami Tuhan, sehingga kami ada di sini Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Janji-Mu selalu ya dan amin Tuhan. Kami menantikan janji-janji-Mu Yesus. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mau bekerja Roh Kudus di tempat ini. Kiranya Engkau mau pulihkan hati-hati kami. Kiranya Engkau mau mensucikan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami duduk diam menunggu firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu kembali. Puji Tuhan, selamat siang, selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara sudah siap menerima firman Tuhan? Siap, haleluya. Hati saudara sudah siap menerima firman Tuhan Amin. pada siang hari ini? Puji Tuhan. Hari-hari ini kita perlu diisi oleh firman Tuhan. Karena begitu banyak hal yang terjadi yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi semua ini sudah terjadi karena kehendak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan harus berkata, harus mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan hari-hari ini, saudara. Kalau kita tidak kuat dengan Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. Saya tidak tahu kehidupan saudara menghadapi situasi di hari-hari ini. Saya kadang-kadang berpikir, Tuhan, kayaknya tahun-tahun dulu gak pernah saya rasakan. Tapi saya katakan, Tuhan terima kasih, merupakan satu pengalaman yang luar biasa. Ketika Tuhan izinkan banyak hal yang terjadi, membuat saudara dan saya lebih kuat, lebih mau hidup dekat dengan Tuhan. Maka damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus akan selalu menjadi bagian saudara dan saya. Siang hari ini saya akan berbicara tentang kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Apa saudara rasa kuat hari-hari ini? Coba angkat tangan yang rasa kuat. Saudara, kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, saudara. Oleh sebab itu kita diajarkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara masih sehat, saya masih sehat, ya. Bukan karena kekuatan kita. Kalau saya punya duit banyak, gampang aku ke rumah sakit, bukan. Tapi semua itu adalah pemeliharaan Tuhan, bukti Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. 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 Oh, nggak yakin ya? Amin. Amin. Jangan ragu-ragu bilang amin. Ya, itu bahasa sorga. Amin. Nggak usah ragu-ragu. Kita masih ada semua karena berkat Tuhan. Puji Tuhan. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kita buka di dalam Yesaya 42. Saya undang kita bangkit berdiri semua, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yesaya 42 ayatnya yang ketiga. Mari silakan berdiri, kita baca sama-sama ayat ini. Semua baca, semua firman Allah, Alkitab. Alkitab jangan disimpan di rumah, bawa.
ambil Alkitab. Lagu kasihan dah lo. Kasih yuk, kasih Alkitab tuh kakakmu. Yesaya 42 ayat yang ketiga. Sudah semua? 2, 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, Dan sumur yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Sekali lagi jemaat Tuhan, 2, 3. bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumur yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita masih manusia. Kita masih banyak kekurangan. Seringkali persoalan demi persoalan menimpa perjalanan hidup kita. Tidak pernah akan habis, bertubi-tubi. Nah, di saat-saat seperti itu membuat kita semangat kita patah. Ya. Semangat kita patah, kok seperti ini ya jadi anak Tuhan, ya. Tapi saya kembali diberi kekuatan ketika saya baca firman Allah ini. Bulu yang patah, ya, diputuskan tidak akan terkulai, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Manusia kita ada sampai hari. Selama saudara ada di atas muka bumi ini, saudara tidak akan pernah habis-habisnya menghadapi persoalan. Kita harus, mau tidak mau, kita harus terima. Berat atau ringan, kita harus terima. Dan firman Tuhan katakan, di Tesalonika di sana katakan, ya, belajar engkau selalu mengucap syukur di dalam segala perkara. Segala perkara itu bukan hanya waktu senang. Kadang-kadang orang bikin pesta gede-gede, mengucap syukur, ya, karena dia dalam posisi diberkati dengan satu kemewahan mungkin, ya. Tapi kita jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, pada waktu senang, pada waktu banyak masalah, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya kan, saya lagi ada masalah, masa suruh mengucap syukur? Ini perintah Tuhan. Tadi saya katakan suka tidak suka kita harus dapat lakukan. Karena kalau saudara hitung-hitung bagaimana Tuhan itu terlalu baik. Amin. Saudara masih bisa bernapas hari ini bukan karena kekuatan. Saudara malas datang ibadah, itu luar biasa. Saya katakan itu orang malas. Orang yang tidak mau menghargai, ya, kemurahan Tuhan. Kita pandang enteng. Tetapi saya ditegur oleh firman Tuhan pada hari ini. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan nyalanya. Saudaraku sekalian, saya tadi katakan perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, selama kita ada di atas muka bumi ini, seringkali memang saya ketemu teman. Kalau saya di Palmera dalam pelayanan, mereka keluarkan apa masalah-masalah, dia katakan, Bu, kok saya sudah setia datang kepada Tuhan, saya setia mengembalikan milik Tuhan, saya setia baca firman, tapi kok tetap selalu ada persoalan dalam rumah tangga. Saya katakan, itu berarti Tuhan sayang sama kamu. Kamu harus mengerti, kamu harus periksa dirimu di hadapan Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang tahu hatimu. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan. Mungkin kalau di hadapan manusia, saudara bisa bersandiwara, ya. Sebenarnya saudara punya beban berat, tapi saudara masih bisa hura-hura. Tapi pada siang hari ini, kita datang kepada Tuhan. Tuhan ada pada
siang hari ini Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu pikiranmu, Tuhan tahu masalahmu. Jangan selesaikan masalahmu dengan orang lain. Percuma. Orang itu akan katakan kasihan deh lu, ya. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, amin. Tuhan tidak pernah menolak saudara dan saya. Tuhan itu penuh kasih, ya. Tuhan itu penolong yang luar biasa. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Berbicara dari hal doa-doa saudara dan saya. Sumbu yang pudar. Bagaimana doa-doamu di hari-hari ini? Masihkah engkau setia duduk di kaki Tuhan? Masihkah engkau setia berhubungan dengan Tuhan? Kadang-kadang ada jemaat Tuhan berkata, itu kan urusannya gembala, berdoa. Kita mah jemaat, nggak bisa begitu ya. Nggak ada titipan-titipan. Saudara sudah terima Tuhan dari sejak kapan? Saudara sudah diajarkan. Makanya firman Tuhan katakan, ya kalau saudara buka di Anjing Matius, carilah Tuhan selama ia dapat ditemukan. Jadi ada waktunya Tuhan kita tidak bisa ketemukan. Pegang firman Tuhan, carilah Tuhan selama engkau masih bisa mendapatkan Dia. Jadi berarti ada waktunya saudara sudah berteriak-teriak tidak dijawab-jawab karena salah saudara sendiri. Ya, kita harus periksa diri kita. Mungkin saudara ada hal-hal yang hanya Tuhan yang tahu. Kita harus selesaikan. Selanjutnya, sumbu yang pudarnya tidak akan dipadamkan. Berbicara tentang doa-doa saudara dan saya. Masihkah saudara berdoa di rumah? Allah bercapek, di gereja. Mau makan Tuhan Yesus, terima kasih, ya amin. Ya. Jadilah anak Tuhan, menghargakan anugerah Tuhan. Buatlah jam-jam doa di dalam keluargamu. Mau 3 orang, kayak 2 orang. Kalau kita bisa bersekutu dengan Tuhan lewat doa saudaraku, kita akan mengalami damai sejahtera, ketenangan di hari-hari ini. Makanya di dalam Roma 12 di sana dikatakan 11, jangan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layani Tuhan bukan berarti saudara harus ngajak sekolah minggu. Tidak. Banyak jalan, ya. Melayani Tuhan itu banyak Tuhan tunjukkan buat saudara. Kalau saudara memang terpanggil untuk guru sekolah minggu, lakukan. Kalau saudara terpanggil untuk melayani apa ya, saya tidak tahu, berkorban kayak apa, layani. Jangan saudara menahan itu, ya. Itu berarti kita menahan berkat Tuhan. Atau kadang-kadang kita melihat, orang itu mau gak pantas gue kasih. Tidak boleh. Oleh sebab itu saya katakan, jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Saudara, bagaimana rohmu di hari-hari ini? Ketika roh kita masih tetap menyala, berarti kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita tidak lalai untuk berdoa. Bukan hanya berdoa makan aja, tidak. Ada jam-jam doa yang kita sediakan supaya kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Dan waktu kita berdoa tentu banyak permintaan. Firman Tuhan katakan, tunggu waktunya Tuhan. Ya. Seringkali kita, kok aku udah berdoa gak pernah dijawab, ya. Tunggu waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan menjawab doa-doa. Oleh sebab itu saya katakan, periksa hatimu, periksa hidupmu, ya.
ada apa sebenarnya? Maka saya katakan, ada waktunya Tuhan. Jangan kita emosi lalu kan, berdoa berkali-kali kagak jawab. Ya, kita marah kan? Gak bisa, saudara. Kita harus tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Selanjutnya, hal-hal apa yang membuat kita kendor dan memadamkan roh dan tidak dapat menyala? Di sini ada 5 hal yang saya catat. Pertama, kita tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu lewat berdoa. Kedua, kita tidak punya tujuan, ya. Jadi anak Tuhan, jadilah engkau anak Tuhan yang dewasa. Jangan sok ngambek. Kalau saudara masih suka ngambek, itu berarti saudara nggak punya tujuan, ya. Tapi kalau saudara mau dewasa, saudara terima firman Tuhan, apakah itu keras, lembut, saudara terima dengan sukacita. Amin. Sukacita, ya. Karena firman Tuhan yang bisa membentuk saudara dan saya. Yang ketiga, ada kepahitan. Yang keempat, ada kemarahan. Waduh. Dan yang kelima, ada kebencian. Saudara, kalau 5 perkara ini kita tidak lepaskan, semangat kita lama-kelamaan akan kendor. Ya. Semangat kita sudah tidak akan menyala-nyala. Semangat kita untuk beribadah kadang-kadang malas, mendingan gue tidur aja. Semangat kita melayani Tuhan sudah kendor. Semangat kita untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan mulai pakai perhitungan. Padahal kita tidak sadar, kita tidak sadar, Tuhan tidak pernah berhitung dengan saudara. Engkau masih ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12 sama ketemu. Saudara, hari-hari ini banyak manusia masih cari keselamatan di mana-mana. Saya satu waktu pernah ke kota, ke Petak 9. Ternyata di sana waktu itu kami dengan jemaat di Palmera mau beli hadiah Natal. Tapi di seberang kami itu ada satu toko. Kan orang ngantri, saya tanya sama engkau yang itu apa? Oh, itu orang cari apa ya? Apa bahasa Cinanya saya lupa ya. Tapi di sana mereka mencari bagaimana mereka, apakah hoki atau apa dagangan mereka bisa berhasil, apakah mereka akan selamat. Ya, saudara, saya katakan, oh Tuhan, ampuni mereka. Karena saya sebagai hamba Tuhan dan ada beberapa kami hamba Tuhan, saya katakan, Tuhan, biar ada suara yang datang kepada mereka. Jangan mereka datang kepada berhala-berhala. Nah, saudaraku sekalian, keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Jangan cari keselamatan di lain tempat, ya. Tuh di gunung sana, kita ke sana yuk. Dan kita keluar dari sana, kita diberkati, kita bisa kaya, bohong. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Saudara boleh baca sendiri. Saudara, keselamatan kita tidak bisa dapat dari tempat lain. Tadi saya katakan kita harus punya tujuan hidup sebagai anak Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, ya. Jangan besok-besok sekali Yesus, besok udah lain, ya. Percaya yang lain. Gua mau hidup gua begini-begini aja. Jangan marah sama Tuhan. Tuhan yang beri napas buat kita, kok mau marah-marah? Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Yang ketiga, ada kepahitan. Ini yang membuat kita kendor.
Ini yang membuat roh kita tidak bisa menyala-nyala. Ada kepahitan dalam hidup ini. Sangat sulit ya saudara, kita menjalin hubungan erat bersama Tuhan kalau ada kepahitan antara satu dengan yang lain. Itu cepat harus dibereskan. Ada orang yang keras loh, ya, tidak mau mengampuni. Saya sempat dengar sampai lu mati gua kagak mau mengampuni. Sayang banget ya. Saya percaya jemaat Tuhan di sini tidak ada prinsip itu ya. Kita mau saling memaafkan satu dengan lain supaya kita tidak pelihara kepahitan. Nggak enak saudara ada kepahitan. Ya. Saudara nggak bisa tidur ya. Ada kepahitan. Selanjutnya ada kemarahan. Ya. Kalau saudara marah sama anak, ya, mungkin cepat bisa diselesaikan. Tapi kalau marah suami istri, waduh, ya, nggak bisa tidur, ya, jujur saudara, tahan nggak 3 hari nggak ngomong sama tembok, nggak bisa saudara. Jangan ada kemarahan. Kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain supaya lega. Orang Jawa bilang biar lega hatinya, ya, bebas, ya, karena tidak ada kemarahan yang kita simpan. Memang firman Tuhan mengatakan kita boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Kita harus bisa bereskan. Jangan disimpan berhari-hari, itu jadi racun ya. Akhirnya kita sendiri yang sakit ya, karena kita simpan. Tapi kalau kita mau bebaskan, kita bebas. Bagaimana sih kalau orang udah bebas? Saudara bayangin kalau orang di penjara lalu dia dibebaskan, aduh, happy banget dia ya. Jangan simpan kemarahan. Selanjutnya, jangan simpan kebencian. Nah, sifat-sifat ini harus kita robah. Dada gue gak gede, gue benci banget untuk orang. Lihat mukanya aja, mendingan gue lihat belakangnya aja. Gak bisa saudara. Kebencian itu harus dibereskan. Walaupun dia sudah menyakiti hati, belajar mengampuni. Amin. Tuhan katakan mengampuni, ya, itu upahnya besar saudara. Kalau kita dapat mengampuni orang lain, bukan hanya mengampuni, melupakan. Ya. Ada kan orang bisa simpan kemarahan itu bisa bertahun-tahun loh. Ada. Saya punya teman di Palmera, dia katakan enggak dah, saya jangan macam-macam. Sekarang dia udah meninggal. Saya nggak tahu dia udah ngampunin tuh orang apa nggak tahu. Makanya saudara jangan saudara. Kita harus ganti dengan kasih. Saudara boleh punya teman 1000 di dunia ini. Saya orangnya suka punya teman banyak, senang saya. Saya kemana punya teman enak kan. Tapi punya musuh satu, saya nggak bisa tidur. Amin. Saudara suka simpan musuh nggak? Berarti saudara ada satu kebencian. Bereskan itu semua. Jangan simpan kemarahan. Jangan simpan kebencian antara saudara satu, saudara jangan. Punya teman 1000, ya. Luar biasa. Rasanya kurang kalau punya teman 1000 itu kayaknya kurang ya. Tapi kalau kita punya musuh satu aja, saudara tidak bisa tidur. Tapi ketika engkau sudah bereskan, sudah saling mengampuni, saudara bisa menangis. Seringkali ada antara anak dan orang tua lo bisa nggak ngomong. Waduh, saya mah nggak bisa, saya didik anak saya
Anak saya cuma 2. Kami harus saling mengampuni, mengasihi. Ya, kita nggak bisa tidur. Nah, saudaraku sekalian, biarlah kita hari-hari ini kita mau hidup dekat bersama dengan Tuhan. Saudara, supaya kita semangat, kita kuat di dalam Tuhan, saudara. Kita harus memiliki, supaya semangat kita tidak goyah. Mari kita buka di dalam Amsal 17. Ayo, Amsal 17 ayat yang ke 22. Amsal 17. Kita baca bersama-sama. Sudah? 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Waduh, luar biasa firman Tuhan. Milikilah hati yang gembira. Amin. Amin. Giliran gak punya duit marah-marah sama suami. Gimana sih lo? Udah hilang sukacita. Milikilah hati yang gembira. Itu obat yang paling manjur loh. Saudara tanya di apotek, nggak ada yang jual, ya. Ada di firman Tuhan. Amin, ya. Saudara ke apotek, bu ada obat bikin hati saya gembira nggak? Jadi kira kita udah miring gitu, ya. Datanglah kepada firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Orang yang sudah kehilangan semangat, mandi aja nggak mau mandi pasti, ya. Karena udah gimana ya, semangatnya udah hilang. Tapi ketika kita ada bersama dengan Tuhan, kita libatkan Tuhan dalam segala persoalan kita, kita boleh melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Maka saya katakan, milikilah hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara kalau simpan-simpan kemarahan, kalau saudara rasa tulang mulai sakit, ya jangan salahin orang lain. Berarti saudara sedang menyimpan kemarahan, sedang dendam dengan seorang, ya tidak mau mengampuni. Nah, saudaraku sekalian, mari di hari-hari ini saya anjurkan, mari kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Begitu banyak hal yang kita alami di hari-hari ini, ya. Penyakit demi penyakit silih berganti yang tidak pernah kita alami ada. Tapi saya katakan kepada anak-anak, saya katakan kita hidup dekat dengan Tuhan. Maka segala sesuatu itu kita tidak akan alami. Karena kita ada bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan saudara dan sahabat. Kita mau hidup dekat Tuhan dan berdoa, berseru pada Tuhan, maka semangat kita tidak akan kendor. Segala kepahitan, segala kemarahan, segala kekhawatiran, kebencian, kita harus hilangkan semua agar hidup ini dipenuhi dengan damai sejahtera. Roh Kudus menguasai hati pikiranmu, engkau akan tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan pada siang hari ini, tapi mari kita akan masuk di dalam doa kita pada siang hari ini. Mari pemain musik silakan ke depan. Kita nyanyi untuk pujian, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Tanpa Tuhan menopangku, ku tak mampu sendiri. Silakan berdiri semua.
yang mampu untuk menguatkan kami di saat kami lemah, yang mampu ya Tuhan untuk menyembuhkan kami di saat kami sakit atau sedang sakit hati ya Tuhan, yang mampu memulihkan kami di saat kami dalam keterpurukan ya Tuhan. Itulah firman-Mu yang berkuasa. Dan ajar kepada kami untuk menghargai setiap firman Allah, tidak hanya sekedar sedap kami dengar ya Tuhan, tapi ajar kepada kami untuk lebih lagi melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Karena ketika kami melakukan firman-Mu ya Tuhan, ada satu nilai yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami Yesus, sehingga ada sesuatu yang akan Kau berikan setiap kami kepada kami ya Tuhan. Segala pergumulan kami akan Kau jawab, segala doa-doa kami ya Tuhan akan Kau dengarkan Yesus ketika kami mendengarkan firman-Mu. Tunduk dan taat kepada setiap huruf yang ada dalam firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami percaya mungkin kami masih banyak kelemahan ya Tuhan, mungkin kami masih banyak kesalahan, bahkan dosa Yesus. Tapi biarlah Roh Kudus senantiasa memampukan kami, mengajar kepada kami tahap demi tahap Tuhan, untuk menjadi suci seperti Engkau, untuk menjadi sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, itulah kerinduan-Mu akan kehidupan kami, melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala firman telah Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Berapi hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai dia lebih hari Tuhan, lebih heran di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan Kau berikan kesehatan ya Tuhan di masa usianya yang semakin tua. Kami percaya Engkau tetap memelihara, Engkau tetap menjaga, bahkan Engkau tetap menggendong setiap waktu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami percaya Kau sudah mengurapi setiap kami, para jemaat-Mu ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang ada pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh dipuaskan oleh firman-Mu, sehingga kami boleh dilegakan ya Tuhan oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga yang baik. Kami sebentar akan